Tahukah Anda bahwa 60% lansia yang mengalami kesemutan kronis ternyata memiliki kadar magnesium rendah? Dan yang mengejutkan, kondisi ini sering disalahartikan hanya sebagai tanda penuaan biasa. Bapak Ibu, pernahkah Anda terbangun tengah malam karena kaki kesemutan seperti tertusuk ribuan jarum? Atau merasa kaki begitu lemah hingga takut jatuh saat berdiri? Saya akan membongkar rahasia yang bahkan membuat saya sebagai dokter terkejut bahwa solusinya mungkin sudah ada di dapur Anda. Kesemutan dan kaki lemah pada lansia bukanlah hal sepele. Kondisi ini disebut neuropati perifer dan jika dibiarkan bisa mengancam kemandirian di usia senja. Banyak lansia yang mengalami gangguan ini tanpa menyadari bahwa akar masalahnya seringkali bukan penyakit berat, melainkan kekurangan nutrisi spesifik yang sangat penting untuk kesehatan syaraf. Perkenalkan, saya Dr. Siska, dokter spesialis saraf dan nutrisi geriatri dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani ribuan kasus kesemutan dan kelemahan ekstremitas pada lansia. Selama 2 dekade praktik, saya telah menyaksikan bagaimana kekurangan vitamin B12, magnesium, kalium, dan zat besi dapat merusak selubung mielin, lapisan pelindung syaraf, sehingga transmisi sinyal saraf menjadi terganggu. Yang lebih mengkhawatirkan, hampir 60% pasien lansia yang datang dengan keluhan kesemutan ternyata memiliki defisiensi nutrisi yang tidak terdeteksi. Di video ini, saya akan membagikan 6 makanan ajaib yang telah terbukti secara ilmiah mampu memperbaiki fungsi syaraf dan mengembalikan kekuatan kaki pada lansia, tanpa harus bergantung pada obat-obatan mahal. Penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2023 menunjukkan hasil yang mencengangkan tentang efektivitas perubahan pola makan sederhana dalam mengatasi neuropati. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berinteraksi. Mari kita saling berbagi pengalaman. Pertanyaan untuk Anda, berapa usia Anda saat ini? Sudah berapa lama mengalami kesemutan atau kaki lemah? Bagian tubuh mana yang paling sering kesemutan? Apakah kesemutan mengganggu aktivitas sehari-hari Anda? Tuliskan di kolom komentar ya, karena pengalaman Anda sangat berharga dan bisa membantu sesama lansia lainnya. Saya akan membaca semua komentar dan memberikan saran yang sesuai dengan kondisi Anda. Dan jangan lupa, klik tombol like untuk video ini dan subscribe ke channel podcast Dokter Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu kesehatan terbaru yang kami bagikan setiap minggunya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda langsung tahu ketika video baru kami terbit. Sekarang mari kita bahas 6 makanan ajaib ini satu persatu. Makanan pertama, bayam, si hijau, penakluk kesemutan. Bayam bukan hanya sayuran biasa yang sering kita temui di pasar. Dalam dunia medis, bayam dikenal sebagai superfood untuk kesehatan saraf karena kandungan nutrisinya yang luar biasa lengkap. Setiap 100 gram bayam segar mengandung sekitar 3,5 mg zat besi, vitamin B12, asam folat atau vitamin B9, magnesium, dan yang paling penting, vitamin C yang membantu penyerapan semua nutrisi tersebut. Mengapa bayam begitu istimewa untuk mengatasi kesemutan? Jawabannya terletak pada mekanisme kerja vitamin B12 dan asam folat yang terkandung di dalamnya. Kedua nutrisi ini sangat penting untuk memperbaiki selubung mielin, lapisan pelindung kabel saraf yang berfungsi seperti isolator pada kabel listrik. Ketika selubung mielin rusak atau menipis, transmisi sinyal saraf menjadi lambat atau bahkan terhambat total. Inilah yang menyebabkan sensasi kesemutan, mati rasa, dan kelemahan otot yang sering dialami lansia. Penelitian yang diterbitkan dalam Food and Nutrition Bulletin tahun 2024 menunjukkan bahwa defisiensi vitamin B12 pada lansia dapat menyebabkan berbagai gejala neurologis dan kognitif yang sering diabaikan karena dianggap sebagai bagian normal dari penuaan. Padahal, dengan asupan vitamin B12 yang cukup dari makanan seperti bayam, gejala-gejala tersebut dapat dicegah bahkan diperbaiki. Folat dalam bayam juga berperan penting dalam meningkatkan fungsi sistem saraf dan menjaga proses metabolisme tubuh, serta mendukung pembentukan sel darah merah yang sehat, sehingga oksigen dapat dihantarkan dengan optimal ke seluruh jaringan saraf.
Yang membuat bayam semakin istimewa adalah kandungan zat besinya yang bekerja sinergis dengan vitamin B kompleks. Zat besi membantu pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke jaringan saraf yang membutuhkan suplai oksigen konstan untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen yang cukup, sel-sel saraf akan mengalami stres oksidatif dan akhirnya rusak memperparah kondisi neuropati perifer. Makanan kedua, ikan kembung, pembersih sumbatan pembuluh darah. Ikan kembung adalah salah satu ikan lokal Indonesia yang harganya terjangkau namun memiliki kandungan nutrisi yang setara dengan ikan salmon impor yang mahal. Dalam setiap 100 gram ikan kembung, terdapat kandungan omega 3 yang sangat tinggi, vitamin D, vitamin B12, protein berkualitas tinggi, serta mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Kombinasi nutrisi ini menjadikan ikan kembung sebagai makanan super untuk kesehatan saraf dan sirkulasi darah. Omega 3, khususnya EPA dan DHA, berperan krusial dalam membersihkan sumbatan di pembuluh darah. Dr. Samuel Otero, ahli gizi klinis dari Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia, menjelaskan bahwa kekurangan omega 3 dalam tubuh dapat meningkatkan resiko hambatan sirkulasi darah, gangguan pembentukan sel darah merah, serta peningkatan kadar lipid dan trigliserid dalam darah. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat memicu penyakit jantung, stroke, dan yang paling relevan dengan pembahasan kita, gangguan fungsi kognitif dan neuropati perifer. Mekanisme kerja omega 3 sangat menarik dari sudut pandang medis. Asam lemak omega 3 bekerja dengan cara mengurangi peradangan kronis yang merupakan akar dari banyak penyakit degeneratif, termasuk kerusakan saraf. Peradangan kronis dapat merusak sel-sel saraf dan menyebabkan berbagai masalah neurologis. Dengan mengonsumsi ikan kembung secara rutin, omega 3 membantu menekan jalur inflamasi dalam tubuh, melindungi integritas membran sel saraf, dan memastikan sinyal saraf dapat ditransmisikan dengan lancar. Lebih jauh lagi, omega 3 dalam ikan kembung juga berperan dalam membangun kembali selubung mielin yang rusak. Penelitian menunjukkan bahwa omega 3 dapat meningkatkan produksi sel-sel pendukung saraf yang disebut sel Schwann, yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan memelihara selubung mielin. Dengan demikian, konsumsi ikan kembung secara teratur tidak hanya mencegah kerusakan saraf lebih lanjut, tetapi juga membantu proses regenerasi saraf yang sudah rusak. Dr. Samuel Otero juga menekankan pentingnya cara memasak yang tepat. Omega 3 adalah asam lemak yang mudah rusak oleh suhu tinggi. Ketika ikan kembung digoreng dengan minyak panas, kandungan omega 3 dapat teroksidasi dan kehilangan khasiatnya. Oleh karena itu, cara terbaik mengolah ikan kembung adalah dengan mengukus, merebus atau memanggang dengan suhu tidak terlalu tinggi. Dengan cara ini, kandungan nutrisi tetap terjaga dan manfaatnya dapat Anda peroleh secara maksimal. Makanan ketiga, tempe. Probiotik alami penunjang kesehatan saraf. Tempe adalah makanan fermentasi khas Indonesia yang telah dikenal dunia karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Sebagai produk olahan kedelai yang difermentasi dengan jamu Rhizopus, tempe mengalami transformasi nutrisi yang membuatnya jauh lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh dibandingkan kedelai mentah. Yang membuat tempe istimewa untuk kesehatan saraf adalah kandungan vitamin B kompleks, termasuk B12, protein nabati berkualitas tinggi, zat besi, magnesium, dan yang unik, probiotik alami hasil fermentasi. Kandungan vitamin B12 dalam tempe masih menjadi topik penelitian yang menarik. Sebuah studi dari Uppsala University Swedia tahun 2015 menunjukkan bahwa tempe dapat mengandung vitamin B12 antara 0,7 hingga 8,0 mikrogram per 100 gram, tergantung pada strain bakteri yang terlibat dalam proses fermentasi. Penelitian terbaru dari Universitas Indonesia tahun 2020 yang dipublikasikan di jurnal Ames Press menunjukkan bahwa penggunaan kultur starter Propionibacterium freudenreichi dapat menghasilkan vitamin B12 aktif dalam jumlah yang relevan secara nutrisional. Mengapa vitamin B12 dari tempe sangat penting untuk lansia? Seiring bertambahnya usia, kemampuan lambung untuk memproduksi asam lambung dan faktor intrinsik,
protein yang dibutuhkan untuk menyerap vitamin B12 menurun drastis. Diperkirakan 10-25% orang berusia di atas 80 tahun mengalami defisiensi B12. Kondisi ini menyebabkan kerusakan progresif pada sistem saraf yang dapat bermanifestasi sebagai kesemutan, mati rasa, gangguan keseimbangan, hingga penurunan kognitif. Tempe sebagai sumber vitamin B12 nabati menjadi alternatif yang sangat baik, terutama bagi lansia yang mengurangi konsumsi daging karena kesehatan. Keunggulan lain dari tempe adalah kandungan probiotiknya yang mendukung kesehatan usus. Penelitian modern menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara kesehatan usus dengan kesehatan otak dan sistem saraf, yang dikenal dengan istilah gut-brain axis atau sumbu usus otak. Probiotik dalam tempe membantu menyeimbangkan mikrobiota usus yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan nutrisi, mengurangi peradangan sistemik, dan bahkan mempengaruhi produksi neurotransmitter yang penting untuk fungsi saraf. Magnesium dalam tempe juga berperan dalam merelaksasi otot dan pengaturan kontraksi saraf, membantu mengurangi kram dan kekakuan yang sering dialami lansia. Makanan keempat, pisang, si kuning penangkal kram. Pisang telah lama dikenal sebagai buah favorit para atlet karena kandungan kaliumnya yang tinggi. Namun, manfaat pisang jauh melampaui sekedar penambah energi. Buah ini adalah salah satu sumber kalium, potasium terbaik yang sangat krusial untuk mencegah kesemutan dan kelemahan kaki pada lansia. Setiap 100 gram pisang mengandung sekitar 420 sampai 450 mg kalium, plus magnesium, vitamin B6, dan serat yang mendukung kesehatan pencernaan. Kalium memainkan peran sentral dalam komunikasi antara otak, saraf, dan otot. Dr. Rita Ramayulis dari Indonesia Sport Nutritionist Association menjelaskan bahwa 80% kalium dalam tubuh berada di otot, dan mineral ini yang mengatur peristiwa kontraksi dan relaksasi otot. Ketika jumlah kalium tinggi, kontraksi otot akan diatur untuk tidak berlangsung berkelanjutan, sehingga mencegah terjadinya kram. Sebaliknya, defisiensi kalium menyebabkan gangguan impuls saraf yang dapat mempercepat terjadinya kontraksi spontan atau kram. Mekanisme kalium dalam sistem saraf sangat kompleks dan vital. Kalium bersama dengan natrium membentuk gradien elektrokimia di sepanjang membran sel saraf yang disebut potensial aksi. Potensial aksi inilah yang memungkinkan transmisi sinyal listrik dari otak ke otot dan sebaliknya. Ketika kadar kalium rendah, gradien elektrokimia terganggu, menyebabkan sinyal saraf tidak dapat ditransmisikan dengan baik. Inilah mengapa defisiensi kalium tidak hanya menyebabkan kram otot, tetapi juga sensasi kesemutan, mati rasa, dan kelemahan otot yang progresif. Penelitian yang diterbitkan di jurnal European Journal of Pharmacology juga menunjukkan bahwa kalium berperan dalam pemulihan cedera saraf. Kalium yang rendah pada otot tidak hanya memperlambat proses pemulihan ketika seseorang mengalami cedera, tetapi juga membuat otot lebih rentan terhadap kerusakan. Bagi lansia yang sudah mengalami penurunan massa otot akibat proses penuaan, sarkopenia, asupan kalium yang cukup menjadi sangat penting untuk mempertahankan fungsi otot dan mobilitas. Vitamin B6 dalam pisang juga membantu tubuh menyerap vitamin B12 dengan lebih baik, menciptakan sinergi yang mendukung kesehatan saraf secara menyeluruh. Makanan kelima, kacang hijau, sumber magnesium untuk otot yang rileks. Kacang hijau adalah salah satu legum yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia setelah kedelai dan kacang tanah. Meski berukuran kecil, kacang hijau menyimpan nutrisi yang sangat besar untuk kesehatan saraf dan otot. Dalam setiap 150 gram kacang hijau terkandung 18 mg magnesium, 1,2 mg zat besi, 130 mg kalium, 32 mikrogram folat, serta protein dan serat yang tinggi. Magnesium adalah mineral yang sering diabaikan padahal memiliki peran vital dalam kesehatan saraf dan otot. Magnesium bertindak sebagai antagonis alami di kalsium dalam sel. Ketika sel saraf atau otot menerima sinyal untuk berkontraksi, kalsium masuk ke dalam sel dan memicu kontraksi. Setelah itu, magnesium bertugas untuk mengeluarkan kalsium dan membantu sel kembali rileks.
Tanpa magnesium yang cukup, sel otot akan terus berkontraksi dan menjadi kaku. Inilah yang menyebabkan kram otot, spasme, dan sensasi otot yang tegang pada lansia. Penelitian yang menunjukkan bahwa hampir 60% lansia yang mengalami kesemutan kronis memiliki kadar magnesium yang rendah dalam tubuh. Defisiensi magnesium tidak hanya menyebabkan masalah otot, tetapi juga dapat memicu gangguan irama hati, peningkatan tekanan darah, dan penurunan kepadatan tulang yang berujung pada osteoporosis. Sebuah studi dari Clinical Benefits After Soluble Dietary Fiber Supplementation menunjukkan bahwa konsumsi kacang hijau yang kaya magnesium secara teratur dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang pada wanita pasca menopause dan lansia. Zat besi dalam kacang hijau juga tidak kalah penting. Zat besi adalah komponen utama hemoglobin dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke sel-sel saraf dan otot. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia, yang gejalanya meliputi kelelahan ekstrim, pusing, sesak nafas, dan yang relevan dengan pembahasan kita, kelemahan otot dan gangguan fungsi saraf. Kombinasi magnesium dan zat besi dalam kacang hijau menciptakan efek sinergi yang sangat baik untuk mencegah dan mengatasi kesemutan serta kelemahan kaki pada lansia. Folat, vitamin B9 dalam kacang hijau juga berkontribusi pada kesehatan saraf dengan cara mendukung sintesis DNA dan RNA yang penting untuk regenerasi sel termasuk sel saraf. Folat bekerja bersama dengan vitamin B12 untuk menghasilkan SAMe atau S-adenosyl methionine, senyawa yang membantu fungsi neurotransmitter dan mood. Kekurangan folat dapat menyebabkan berbagai gejala neurologi, termasuk neuropati perifer, penurunan kognitif, dan depresi, kondisi yang sering ditemukan pada lansia. Makanan keenam, kunyit, antiinflamasi alami paling kuat, tak disangka. Dan inilah makanan nomor 6 yang tak disangka, kunyit. Rempah kuning yang selama ini mungkin hanya Anda kenal sebagai bumbu masak atau jamu tradisional, ternyata memiliki khasiat luar biasa dalam mengatasi kesemutan dan nyeri saraf kronis. Kunyit mengandung senyawa aktif yang disebut kurkumin, yang telah terbukti secara ilmiah sebagai salah satu antiinflamasi alami paling kuat di dunia, bahkan lebih efektif daripada aspirin dan ibuprofen dalam mengurangi peradangan. Jurnal Oncogen menerbitkan hasil studi yang mengevaluasi beberapa senyawa antiinflamasi dan menemukan bahwa aspirin dan ibuprofen kurang efektif jika dibandingkan dengan kurkumin. Fakta mengejutkan ini harus diketahui oleh banyak orang di dunia, terutama lansia yang sering mengalami nyeri kronis karena neuropati. Yang membuat kurkumin begitu istimewa adalah mekanisme kerjanya yang multi-target. Tidak hanya menutupi rasa sakit seperti obat pereda nyeri biasa, tetapi benar-benar mengatasi akar masalah di tingkat seluler. Peradangan kronis pada jaringan saraf dan otot adalah penyebab utama kesemutan yang berkepanjangan. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE tahun 2014 menunjukkan bahwa kurkumin dapat menghambat aktivitas P300 atau CBP, enzim yang berperan dalam ekspresi gen-gen proinflamasi seperti BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor dan COX-2 atau Cyclooxygen 2. Dengan menghambat jalur ini, kurkumin secara efektif mengurangi produksi mediator inflamasi yang menyebabkan nyeri neuropati. Studi klinis pada pasien anak yang menjalani kemoterapi yang sering menyebabkan neuropati sebagai efek samping menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Penelitian double-blind randomized controlled trial melibatkan 141 pasien yang dibagi menjadi dua kelompok yang mendapat kurkumin dan kelompok placebo. Hasilnya mengejutkan. Kelompok kurkumin mengalami pengurangan risiko neuropati sebesar 30,6 poin persentase dibandingkan kelompok placebo, yaitu 39,4% versus 70%, P sama dengan 0,001. Kelainan saraf motorik juga berkurang sebesar 8,7 poin persentase. Yang lebih penting, lebih dari 94% pasien menyelesaikan pengobatan tanpa efek samping serius, menunjukkan profil keamanan yang sangat baik. Mekanisme kerja kurkumin dalam memperbaiki kerusakan saraf sangat komprehensif. Pertama, kurkumin melindungi mitokondria atau pembangkit energi sel, yang sangat penting untuk fungsi sel saraf. Ketika mitokondria rusak, mereka melepaskan molekul reaktif yang disebut ROS atau reaktif oksigen species,
yang dapat merusak struktur sel lebih jauh dan menyebabkan sinyal nyeri yang berlebihan. Kurkumin membantu melindungi mitokondria dan mengurangi produksi ROS, memutuskan siklus kerusakan ini. Kedua, kurkumin meningkatkan kecepatan konduksi saraf, yang berarti sinyal dapat berjalan lebih cepat melalui saraf. Ini bukan hanya mengurangi nyeri, tetapi juga berpotensi memulihkan fungsi. Penelitian pada model tikus dengan diabetes menunjukkan bahwa kurkumin dapat mempromosikan regenerasi serabut saraf dan mempercepat pemulihan fungsi motorik secara dosis dipendent. Pada dosis 60-120 mg per kilogram berat badan, kurkumin mengurangi hipersensitivitas terhadap sentuhan dan nyeri panas dari hari ke-5 hingga ke-7 setelah cedera saraf. Temuan ini menunjukkan bahwa kurkumin tidak hanya meringankan gejala, tetapi benar-benar mendukung proses penyembuhan saraf. Setelah mengetahui 6 makanan ajaib ini, pertanyaan selanjutnya adalah, berapa banyak yang aman dikonsumsi setiap hari, terutama untuk lansia? Ini sangat penting, karena konsumsi berlebihan justru bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Untuk lansia, konsumsi bayam yang aman adalah sekitar 150 hingga 200 gram per hari, atau setara dengan 1 mangkuk sayur matang. Bayam sebaiknya dikonsumsi 2-3 kali seminggu, tidak setiap hari, karena bayam mengandung oksalat yang dapat mengganggu penyerapan kalsium dan meningkatkan risiko batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Cara terbahak mengolah bayam adalah dengan merebus sebentar, tidak lebih dari 5 menit, untuk mempertahankan kandungan vitamin C, atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun untuk membantu penyerapan vitamin A dan vitamin K yang larut dalam lemak. Porsi ideal ikan kembung untuk lansia adalah 80 hingga 100 gram atau sekitar 1 ekor ukuran sedang per sajian, dikonsumsi 2-3 kali seminggu. Ini sesuai dengan rekomendasi Mediterranean Diet yang menyarankan konsumsi ikan berlemak seperti salmon, sarden, atau kembung sebanyak 3 porsi per minggu. Cara memasak yang disarankan adalah mengukus, merebus dalam sup, atau memanggang dengan suhu tidak terlalu tinggi, maksimal 180 derajat Celcius, untuk menjaga kandungan omega-3 tetap utuh. Tempe dapat dikonsumsi setiap hari dengan porsi 150 hingga 200 gram, atau sekitar 4-5 potong sedang per hari. Tempe adalah sumber protein nabati yang aman dan mudah dicerna, bahkan untuk lansia dengan masalah pencernaan. Cara terbaik mengolah tempe adalah dengan mengukus, merebus, atau menumis dengan sedikit minyak. Hindari menggoreng tempe dengan minyak banyak, karena dapat meningkatkan kandungan lemak jenuh. Konsumsi 1 hingga 2 buah pisang ukuran sedang per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalium lansia. 1 buah pisang ukuran sedang atau sekitar 100 gram mengandung 420 mg kalium, yang setara dengan 10 hingga 15% kebutuhan harian. Bagi lansia dengan diabetes, pilih pisang yang belum terlalu matang atau masih ada warna hijau sedikit, atau pisang rebus atau kukus untuk menghindari lonjakan gula darah. Porsi kacang hijau yang direkomendasikan adalah setengah hingga 3/4 cangkir atau sekitar 100 hingga 150 gram kacang hijau matang per hari. Dapat dikonsumsi sebagai bubur kacang hijau, isian onde-onde, atau campuran dalam sup. Konsumsi 3 kali hingga 4 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Kacang hijau sebaiknya dimasak hingga benar-benar lunak agar mudah dicerna oleh lansia. Inilah yang paling penting. Dosis kunyit harus benar-benar diperhatikan. Untuk konsumsi sehari-hari sebagai bumbu masakan, kunyit sangat aman. Namun, jika mengkonsumsi kunyit sebagai jamu atau minuman herbal konsentrat, batasi konsumsinya menjadi 1 cangkir per hari dengan kandungan kurkumin tidak lebih dari 2.000 hingga 3.000 mg atau sekitar 3 gram per hari. Peringatan khusus untuk kunyit, lansia yang mengkonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin harus berhati-hati karena kunyit memiliki efek antikoagulan yang dapat meningkatkan risiko pendarahan. Hindari konsumsi kunyit dalam dosis tinggi minimal 2 minggu sebelum operasi. Jika memiliki riwayat batu ginjal, batasi konsumsi kunyit karena kandungan oksalatnya. Bagi penderita gangguan kandung empedu, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu karena kunyit dapat memicu kontraksi kandung empedu. Hindari mengkonsumsi suplemen kunyit bersamaan dengan obat diabetes karena dapat menurunkan gula darah terlalu rendah. Tips konsumsi aman. Buat pola rotasi harian, misalnya Senin bayam, Selasa ikan, Rabu tempe, Kamis pisang tambah kacang hijau, dan Jumat tambahkan kunyit sebagai bumbu masakan. Jangan bergantung pada satu jenis makanan saja. Variasi adalah kunci untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang.
Selalu konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengkonsumsi obat rutin. Setelah pembahasan panjang tadi, mari kita rangkum inti dari 6 makanan ajaib pengatasi kesemutan dan kaki lemah pada lansia. Bayam dengan kandungan vitamin B12, asam folat, dan zat besi bekerja memperbaiki selubung mielin saraf sehingga transmisi sinyal saraf kembali lancar. Ikan kembung yang kaya omega-3, vitamin D, dan protein berfungsi membersihkan sumbatan pembuluh darah sehingga aliran darah yang membawa oksigen ke saraf dan otot di kaki menjadi lancar. Kedua makanan ini menjadi fondasi penting dalam mengatasi akar masalah kesemutan, yaitu kekurangan nutrisi dan gangguan sirkulasi darah. Tempe sebagai sumber vitamin B kompleks, protein nabati, magnesium dan probiotik tidak hanya menutrisi saraf, tetapi juga menyehatkan usus yang penting untuk penyerapan nutrisi optimal. Pisang dengan kandungan kalium tingginya berperan vital dalam komunikasi antara otak, saraf, dan otot, sehingga dapat mencegah terjadinya kram dan kaki lemah. Kacang hijau menyediakan magnesium dan zat besi yang membantu otot tetap rileks dan tidak kaku. Sementara zat besi membantu pembentukan sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke otot. Ketiga makanan ini melengkapi kebutuhan mineral dan vitamin yang dibutuhkan saraf untuk berfungsi optimal. Yang paling mengejutkan adalah kunyit, makanan nomor 6 yang mengandung kurkumin, zat anti-inflamasi alami paling kuat yang mampu mengurangi peradangan pada jaringan saraf dan otot yang sering menjadi penyebab kesemutan kronis. Penelitian klinis menunjukkan kurkumin dapat mengurangi risiko neuropati hingga 30,6 poin persentase, meningkatkan kecepatan konduksi saraf, dan bahkan mempromosikan regenerasi serabut saraf. Yang membuat kunyit istimewa adalah kemampuannya tidak hanya menutupi gejala, tetapi benar-benar memperbaiki kerusakan di tingkat seluler dengan melindungi mitokondria dan menghambat jalur inflamasi. Inti dari semua pembahasan ini adalah bahwa kesemutan dan kaki lemah pada lansia dapat diperbaiki melalui perubahan pola makan sederhana dengan nutrisi yang tepat, tanpa harus bergantung pada obat-obatan mahal. Namun, ingat, konsistensi adalah kunci. Makanan ini harus dikonsumsi secara rutin dan dalam takaran yang tepat. Bayam 2-3 kali seminggu, ikan kembung 2-3 kali seminggu, tempe hampir setiap hari, pisang 1-2 buah per hari, kacang hijau 3-4 kali seminggu, dan kunyit sebagai bumbu atau jamu maksimal 1 cangkir per hari dengan memperhatikan kontraindikasi. Dengan pola konsumsi yang tepat, Anda akan merasakan perbaikan gejala dalam 2-4 minggu. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda sudah rutin mengkonsumsi makanan-makanan ini? Atau mungkin selama ini Anda hanya fokus pada obat-obatan tanpa memperhatikan asupan nutrisi? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengubah pola makan Anda. Tidak perlu menunggu gejala memburuk atau sampai harus menggunakan tongkat untuk berjalan seperti yang dialami Pak Darto yang saya ceritakan di awal. Coba ingat-ingat, apakah dalam seminggu terakhir Anda sudah makan bayam? Sudah makan ikan? Atau justru menu harian Anda hanya nasi dengan lauk yang itu-itu saja tanpa variasi sayuran dan protein yang cukup? Penelitian menunjukkan bahwa hampir 60% lansia di Indonesia mengalami malnutrisi tersembunyi. Artinya perut kenyang tetapi tubuh kekurangan nutrisi esensial. Inilah akar masalah dari berbagai keluhan kesehatan, termasuk kesemutan, kaki lemah, mudah lelah, dan penurunan daya ingat. Sekarang, mari kita bicara jujur tentang kebiasaan buruk yang harus dihindari. Pertama, hindari makanan olahan dan makanan cepat saji yang tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Makanan ini tidak hanya tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan saraf, tetapi justru memperburuk peradangan dalam tubuh. Kedua, kurangi konsumsi gorengan, terutama ikan yang digoreng dengan minyak banyak, karena akan merusak kandungan omega-3 yang berharga. Ketiga, batasi konsumsi gula dan garam, maksimal 4 sendok makan gula dan 1 sendok teh garam per hari untuk lansia. Keempat, hindari merokok dan alkohol yang dapat merusak saraf secara langsung dan mengganggu penyerapan vitamin B. Hampir 46% peminum alkohol aktif menderita neuropati perifer, fakta yang sangat mengkhawatirkan. Kelima, jangan malas bergerak. Duduk terlalu lama membuat aliran darah ke kaki terhambat dan memperparah kesemutan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk berjalan santai, senam lansia, atau sekedar berjemur di pagi hari sambil melakukan peregangan ringan.
Bapak Ibu yang terkasih, jika informasi dalam video ini bermanfaat untuk Anda, bayangkan betapa bermanfaatnya untuk teman, saudara, atau tetangga lansia di sekitar Anda yang mungkin juga mengalami keluhan serupa. Saya mengajak Anda untuk membagikan video ini kepada sesama lansia yang Anda kenal. Klik tombol bagikan dan kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, atau grup senam lansia Anda. Informasi kesehatan yang benar bisa menjadi hadiah paling berharga yang Anda berikan kepada orang-orang terkasih. Jangan biarkan teman atau saudara Anda terus menderita kesemutan dan kaki lemah hanya karena tidak tahu informasi penting ini. Mari kita saling mengingatkan dan saling mendukung untuk hidup lebih sehat di usia emas. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Tidak ada gunanya memiliki banyak harta jika tubuh tidak sehat dan tidak bisa menikmati hidup dengan nyaman. Dengan berbagi informasi ini, Anda tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga akan mendapatkan berkah karena telah menjadi perantara kebaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya harap informasi tentang 6 makanan ajaib ini, bayam, ikan kembung, tempe, pisang, kacang hijau, dan yang paling mengejutkan kunyit, dapat memberikan solusi nyata untuk mengatasi kesemutan dan kaki lemah yang selama ini mengganggu kenyamanan hidup Anda. Ingat, kesehatan syaraf dimulai dari piring makan Anda. Mulai hari ini, buat perubahan kecil tapi konsisten dalam menu harian. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting dimulai. Minggu ini, coba tambahkan sayur bayam dalam menu Anda. Minggu depan, tambahkan ikan kembung. Minggu berikutnya, masukkan kacang hijau dalam menu selingan. Perubahan kecil yang konsisten akan membawa hasil besar dalam jangka panjang. Jangan lupa untuk selalu konsultasikan dengan dokter, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan rutin. Makanan adalah pelengkap, bukan pengganti pengobatan medis yang sudah Anda jalani. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar atau konsultasikan dengan dokter spesialis saraf dan ahli gizi di fasilitas kesehatan terdekat. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kesehatan bermanfaat lainnya dari kami. Di video berikutnya, saya akan membahas tentang 7 gerakan senam kaki sederhana untuk mengatasi kesemutan pada lansia. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua.